Selamat wayah kieu, brother, sobat-sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Peri Gemoy bersama saya Kang Ajam, si Papa Peri Gemoy. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu ikan. Kebetulan ada yang bertanya tentang cara bagaimana supaya tidak membingungkan, bukan membingungkan ya. Bagaimana supaya tidak bingung seorang pemula yang baru pertama ingin memelihara ikan apa nih yang harus dipelihara. Nah, sebelumnya silahkan klik dulu subscribe ya kawan-kawan. Jadi tips kali ini saya akan membahas gimana sih pemula yang memang baru pertama kali memilih dan ingin memelihara ikan. Rata-rata masih bingung, saya inginnya memelihara ikan jenis apa ya. Kali ini saya akan memberikan tipsnya supaya langsung beli ke toko ikan, langsung beli persiapan dan segala macam. Yang pertama, yang jelasnya ikan apa dulu yang mau dipelihara. Maksudnya begini, apakah ikan air tawar, ikan laut, atau ikan asin. Kalau ikan air tawar, jenisnya sekarang sudah banyak sekali, sampai ke ikan-ikan sawah pun banyak dipelihara. Intinya begini, kalian yang ingin memelihara jenis ikan yang seperti apa? Contohnya gini, kita minta saran ke orang yang memang memelihara ikannya misalkan jenis predator. Ya pastinya disarankan memelihara predator. Kalau kita nanyanya ke orang yang memang memelihara cupang, ya jelas dikasih tahunya supaya melihara cupang. Nah, supaya tidak bingung, saya tanya lagi ke teman-teman, kira-kiranya yang mau dipelihara ikan apa? Itu pokoknya nomor satu. Sebagai contoh begini, jika kalian bertanya, saya ingin memelihara ikan, kira-kira ikan apa? Bandingkan dengan seperti ini, saya ingin memelihara ikan predator, kira-kira yang seperti apa? Satu pertanyaan yang bisa dibilang tentang ikan, tapi memilih makna yang berbeda. Saya harapkan kalian bertanya yang kedua, saya ingin memelihara ikan predator, kira-kira yang seperti apa? Nah, barulah kalian bisa memelihara. Artinya, ketika kalian sudah menentukan jenis yang akan dipelihara, kalian bisa mencari tahu jenis dan ikan yang bagaimana. Contohnya seperti ini ikan belida Jawa, predator, makanya soliter, satu akuarium, satu ikan. Apakah bisa dipelihara 2 ekor, 3 ekor? Bisa, tapi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nanti kita bahas lagi. Yang selanjutnya, ini sama-sama predator, temen. Nah, ikan cana maru, cana jenis predator, sama hidupnya sendiri, mempertahankan wilayahnya. Makanya nanti kalian kalau sudah menentukan gak bakal bingung, tinggal nyari ikan predator yang seperti apa maunya. Apakah predator yang disukainya predator yang ganas, yang warnanya bagus, atau apa? Makanya nggak bingung. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kalian ingin memelihara ikan yang kombinasi, warnanya bagus, ikannya kecil-kecil, ya jelas kalian tinggal bertanya, kira-kira saya akan memelihara ikan kombinasi yang seperti apa ya? Nah, makanya nanti kalau sudah seperti itu, saya pastikan kalian tidak akan bingung lagi. Tinggal cari ke toko ikan hias, langsung tanya ke pegawainya, saya mencari ikan untuk ikan kombinasi.
bisa nantinya gapi, bisa nantinya ikan neon atau komet, koki yang matanya besar, banyak lah. Intinya seperti itu. Yang selanjutnya kalian harus menentukan ukuran ikan yang bagaimana yang mau kalian pelihara. Apakah ukuran yang kecil-kecil yang sudah saya tadi bilang, misalkan gapi kan ikan-ikan kecil. Yang kedua, misalkan ikan yang sedang, yang seperti di video saya kali ini, ikan belida, atau misal kayak seperti lohan ini, lohan, golden bass, bonsai. Nah, ini berpengaruh nanti kecil, besar, jenis dan sebagainya, berpengaruh ke settingan akuarium yang kalian akan pelihara dan akan kalian siapkan. Masalahnya apa? Seperti halnya saya di sini. Kenapa? Seperti halnya kenapa banyak saya pelihara ikan predator jenis cana? Yang pertama, memiliki keuntungan bahwa settingan akuarium tidak terlalu ribet. Tidak terlalu ribet dalam hal satu, kelistrikan. Saya tidak memakai banyak satu filter air, mesin air, dan memang hanya memakai lampu saja. Yang kedua, ikan cana di sini sangat kuat, tidak ribet lah. Airnya kotor, saya masih mampu bisa memelihara, tidak terlalu was-was lah. Makanya lebih banyak predator yang saya pelihara di sini. Intinya ke sana. Ketika kalian sudah mempersiapkan ikan yang ingin dipelihara, sudah bulat nih, sudah nggak bingung. Nah, makanya saya harapkan kalian bisa nanti memikirkan settingan akuariumnya, karena berbeda antara predator sama ikan kombinasi yang lain. Di sini sangat berbeda jauh, dari mulai kelistrikan, lampu, mesin, dan pemeliharaannya. Apalagi kalau misalkan jenis koki ya. Kalau jenis koki membutuhkan aerator, filter yang bagus dalam menjaga kualitas air, dan memang dalam segi pakan pun harus diperhitungkan. Kalau seperti yang saya pelihara, cana-cana yang seperti ini, saya nggak pakai aerator, nggak pakai filter, tidak pakai mesin, bahkan kasih makannya pun minimalnya saya 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada. Tidak begitu ribet lah gitu. Hanya saja penyesuaian di pemeliharaan mental dan pemeliharaan pakan gitu. Pakannya kadangkala kalau lagi susah ya susah, makanya diusahakan saya kasih masukan lagi, cari ikan yang memang suka makannya pelet gitu. Kalaupun ada yang predator suka pakan hidup, pakan apa, supaya dibiasakan di pakanan ini. Atau juga kalian ada yang ingin memelihara ikan yang di kolam, seperti koi, predator ukuran besar, itu mah harusnya di kolam. Seperti yang saya pelihara di sini, ini ada ikan koi yang saya pelihara. Ini hanya membutuhkan filter chamber 3 tahap dan sedikit sirkulasi supaya tidak terlalu kecil oksigennya, biar karena koi itu kan agak sedikit sensitif ya, apalagi kalau mati lampu, musuh terbesarnya ya PLN. Mati lampu sedikit, kalau ikan koinya mahal-mahal, wah udah gelisah, diri tidak enak hati. Jadi di video kali ini saya kasih tips yang utama, itu adalah yang pertama, apa dulu yang ingin kalian pelihara. Ikan ya jelas ikan, maksud saya di sini mau seperti apa. Jangan tanya ke orang lain, saya harus pelihara apa, jangan.
tanyalah saya ingin memelihara ikan apa, kira-kira yang bagaimana. Misalkan yang begini, saya ingin memelihara ikan koi, kira-kira yang bagaimana. Karena kan jenisnya banyak juga. Kalau ikan koi misalkan ada yang ikan koi A, B, dan yang lainnya banyak lah. Nanti saya bahas lagi. Intinya sekarang saya akan ngasih tips biar kalian tidak bingung. Nah, selain itu ada juga nih yang tanya misalkan, duh saya itu udah tahu nih mau melihara ikan misalkan jenis belida ini, belida Jawa, saya suka belida Jawa, tapi saya bingung apakah belida ini bisa disatukan dengan yang lain, bisa apa tidak. Saya bingung nih. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Dengan catatan, satu, ikan yang mau disatukan misalkan dengan belida masih tergolong golongan ikan sesama predator. Satu. Yang kedua, dari segi ukuran yang disatukannya masih kategorinya seimbang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak timpang lah. Kalaupun ada kecil sedikit ya tidak terlalu jauh lah gitu. Ketiganya, hindari keterlambatan dalam memberikan pakan. Jangan sampai ikan satu sama lainnya telat ngasih makan lapar. Kalau lapar ya mau seberapapun besarnya samanya, mau bagaimanapun tetap nantinya akan ada saja masalah di dalam tanknya. Terus ada juga misalkan saya nih udah bulat nih mau memelihara ikan kombinasi, tapi saya bingung jenis apa yang harus saya pelihara. Itu kan banyak tuh, ada yang ikan berwarna, ada yang memang dari bentuknya lucu-lucu, ada yang dari settingan akuariumnya ya bisa dikategorikan minimalis, indah, terlihat, segala macamnya lah gitu. Nah kalau seperti itu saya kembalikan lagi ke tipikal karakter masing-masing. Misalkan ada yang memang kesukaannya ikan kecil tapi ikan berwarna, makanya lebih diprioritaskan ikan-ikan yang warnanya bagus. Jangan disatukan dengan ikan komet, koki, karena walaupun disebutnya ikan jinak gitu, tapi tetap nanti mempengaruhi keindahan, apalagi keinginannya terlihat warnanya yang bagus gitu. Sebaliknya, kalau ada di antara kalian teman-teman yang memang menyukai dalam settingan tank gitu, berarti kan tidak mempermasalahkan ikan sebetulnya, hanya saja dalam cara penempatan aksesoris akuarium ya bisa lebih diperhitungkan. Misalkan membuat buah untuk ikan, memberikan ornamen rumput dan lain sebagainya. Makanya kembali lagi, intinya niat kalian mau keinginan kalian itu niatnya apa gitu. Jangan terlalu banyak bertanya ke sana kemari. Intinya niatnya apa? Saya niat ingin memelihara predator. Kalian tinggal tanya aja, predator jenisnya apa saja sih gitu. Sebetulnya banyak lah tips-tips di luar sana, terus apa ya, informasi ikan di sana. Cuman di sini saya akan menyampaikan tips yang saya alami, pengalaman yang saya alami. Jadi dengan video ini saya harapkan sudah tidak bingung lagi kalian mau memelihara apa. Sekian video dari saya. Kalau masih ada yang bingung dan kelewat saya sampaikan, silahkan di komen, atau seperti kemarin ada yang masuk ke WhatsApp saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang predator, perihal cana dan lain sebagainya, next time saya bikin videonya. Oke, bye bye. Salam pecinta ikan.